Saudara Harvey Mois dijatuhi hukuman 6,5 tahun penjara. Indonesia, sebagai salah satu penghasil timah terbesar dunia, menggantungkan harapan pada PT Timah Tbk, BUMN strategis di sektor pertambangan. Namun, di tahun 2024, perusahaan ini mengguncang publik dengan skandal korupsi senilai 271 triliun rupiah. Bagaimana modusnya? Apa dampaknya? Dan strategi apa yang diambil untuk pemulihan? Mari kita telusuri dalam video ini. Skandal ini bermula dari praktik tambang ilegal yang menyatu dengan produksi resmi PT Timah. Perusahaan cangkang, manipulasi laporan keuangan, dan aliran dana ilegal melalui program CSR menjadi senjata utama para pelaku. Kerugian negara mencapai 271 triliun rupiah, belum termasuk kerusakan lingkungan masif di Bangka Belitung. Tujuan penelitian ini adalah mengungkap kronologi korupsi, menilai dampak ekonomi dan lingkungan, serta merekomendasikan strategi tata kelola yang lebih transparan. Keterkaitannya dengan ekonomi manajerial terlihat dari analisis biaya manfaat korupsi dan upaya restrukturisasi kinerja perusahaan. Korupsi, menurut UU Nomor 31 Tahun 1999, adalah penyalahgunaan wewenang untuk keuntungan pribadi. Dalam kasus PT Timah, mantan Direktur Utama Mohtar Riza Pahlevi dan pengusaha Harvey Mois membentuk jaringan perusahaan fiktif seperti PT Refinet Bangkatin. Mereka menyewa smelter ilegal, mencampur timah legal ilegal, dan mencairkan dana lewat rekening CSR. Hasilnya, kerugian negara 300 triliun rupiah dan vonis 6,5 tahun penjara untuk Harvey Mois. Kasus ini membuktikan lemahnya pengawasan internal PT Timah dan kolusi sistemik antara pejabat dengan swasta. Penelitian ini menggunakan pendekatan project-based untuk memetakan tahapan korupsi, mulai dari perencanaan hingga eksekusi. Tim peneliti mengumpulkan data laporan keuangan, mendesain proyek analisis, dan memantau perkembangan kasus. Indikator keberhasilan proyek mencakup peningkatan transparansi laporan keuangan, penerapan sistem manajemen anti penyuapan, SMAP, ISO 37001, dan pemulihan reputasi PT Timah. Pembagian tugas melibatkan 9 mahasiswa dengan peran sebagai peneliti dan editor, dibimbing oleh dosen ekonomi manajerial. Data keuangan PT Timah menunjukkan penurunan drastis. Pendapatan turun 30,4% dan laba bersih minus 450 miliar rupiah di 2023. Total aset menyusut 3,2% dan ekuitas anjlok 9,6%. Dampaknya multidimensi. 1. Ekonomi, kerugian negara 300 triliun rupiah menggerus investasi. 2. Lingkungan, kerusakan ekosistem senilai 271 triliun rupiah. 3. Sosial, kepercayaan publik runtuh, terutama setelah vonis ringan untuk pelaku. PT Timah merespons dengan strategi. Sertifikasi SMAP untuk pencegahan korupsi. Penertiban tambang ilegal bersama aparat. Koordinasi dengan DPR untuk revisi UU anti korupsi. Kesimpulannya, skandal ini mencerminkan kegagalan tata kelola perusahaan dan pengawasan pemerintah. Kolusi elit bisnis pejabat membuka celah eksploitasi SDA ilegal. Saran untuk masa depan.
1. Reformasi regulasi, perketat audit CSR dan izin tambang. 2. Pengawasan independen, bentuk Badan Pengawas Khusus BUMN. 3. Edukasi publik, tingkatkan transparansi dan partisipasi masyarakat dalam pengawasan. 4. Hukuman tegas, berikan efek jera dengan sanksi maksimal. Skandal PT Timah menjadi pelajaran berharga. Tanpa tata kelola yang akuntabel, sumber daya alam hanyalah lahan subur untuk korupsi. Mari bersama jaga transparansi, demi Indonesia yang lebih adil dan berkelanjutan. Video ini disusun oleh kelompok 4 Prodi Perbankan Syariah UIN Wali Songo Semarang. Terima kasih telah menyimak. Terakhir dari kami. Perjalanan sebuah bangsa untuk menjadi adil dan sejahtera tidaklah mudah. Terkadang harus melalui badai korupsi, pengkhianatan kepercayaan, dan kerusakan sistemik. Namun di tengah kelamnya krisis, selalu ada cahaya. Tekad generasi muda yang memilih untuk peduli, menggali fakta, dan mencari solusi. Proposal ini bukan sekadar tugas akademik, melainkan cermin keberanian kalian untuk menelisik realita dan memberi kontribusi nyata bagi perbaikan tata kelola bangsa. Melalui analisis kasus PT Timah Tbk, kalian telah menunjukkan bahwa mahasiswa bukan hanya pelajar teori, tetapi juga agen perubahan yang mampu memetakan masalah dan menawarkan strategi konstruktif. Di tengah guncangan akibat skandal yang merugikan negara hingga ratusan triliun rupiah, kalian tidak hanya memaparkan kenyataan, tetapi juga menghadirkan harapan bahwa reformasi bisa dimulai dari riset, kesadaran bisa tumbuh dari pengetahuan, dan integritas bisa dirawat lewat keberanian untuk bersuara. Teruslah belajar, teruslah berpikir kritis, dan jangan pernah takut pada tantangan yang besar. Karena masa depan Indonesia dibentuk bukan oleh mereka yang memilih diam, tetapi oleh mereka yang bersedia berdiri teguh untuk kebenaran dan keadilan. Kalian sudah memulainya. Jangan berhenti di sini.